Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Al-Hafiz Travel. Semoga sahabat YouTube semua dimudahkan urusannya, diberkahi rezekinya, dipenuhi hajatnya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Banyak calon jamaah umroh yang bertanya, apa saja perlengkapan umroh yang perlu dibawa dan berapa banyak pada saat kita melaksanakan ibadah umroh. Berikut ini tutorialnya dan silakan ditonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya mulai dari perlengkapan kepala kita. Untuk perlengkapan kepala, yang pertama adalah kopiah. Kemudian kacamata plus atau minus, ditambah kacamata gelap. Kemudian jangan lupa masker kita siapkan. Dan tidak kalah pentingnya adalah sorban. Ya. Sorban ini banyak sekali manfaatnya di sana. Bisa kita gunakan untuk menutup kepala pada saat kita berangkat ke masjid. Dalam suasana panas ini sangat membantu. Juga bisa kita gunakan untuk sajadah ketika kita tidak kebagian tempat dan tidak membawa sajadah, sehingga tidak terasa dingin. Yang kedua, perlengkapan kaki. Ada 3 yang perlu kita siapkan. Yang pertama untuk berangkat. Pakai sandal seperti ini, sandal kulit. Atau mungkin kalau ada yang mau pakai sepatu, silakan pakai sepatu. Kalau saya sendiri nggak pernah pakai sepatu ketika berangkat umroh. Cukup pakai sandal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sandal jepit. Ini sangat diperlukan pada saat kita melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi ketika berada di Madinah. Dan yang ketiga adalah kaos kaki ya. Kaos kaki ini diperlukan mungkin pada saat kita tidur sangat dingin kita bisa gunakan, atau pada saat naik pesawat terasa dingin kita bisa gunakan kaos kaki. Yang ketiga adalah perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi yang pertama yang perlu kita bawa adalah handuk. Yang kecil saja dan yang tipis seperti ini supaya tidak banyak memakan tempat pada saat kita masukkan ke koper. Ya, walaupun di hotel disediakan handuk, kadang-kadang tidak cukup. Jadi kita perlu siapkan dari rumah. Dan selanjutnya adalah perlengkapan mandi kita sehari-hari. Ya, sabun, odol, sikat gigi, sampo, ya kita masukkan di satu tempat seperti ini agar rapih dan mudah meletakkannya di koper. Yang keempat, identitas diri. Ini sangat penting untuk keberangkatan ibadah umroh kita. Identitas diri ini pertama adalah paspor, buku kuning, kemudian tiket pesawat. Ini akan diberikan oleh petugas travel pada saat kita berada di bandara. Ditambah satu lagi nanti ID card. Nih, ID card. ID card ini ada foto kita, kemudian ada nomor paspor, ada nomor nama hotel di Mekah dan di Madinah, juga ada nomor HP mutawif yang ada di Mekah dan di Madinah. Sehingga ketika suatu saat kita travel, ada yang keder misalnya, tunjukkan saja ini kepada orang lain untuk bisa membantu kita kembali ke penginapan kita. Untuk identitas diri nanti dimasukkan di tas paspor yang memang sudah diberikan dari travel. Yang kelima adalah Al-Quran kecil dan buku panduan doa. Ya, ini kita masukkan di tas paspor bersama dokumen yang tadi. Yang keenam, obat-obatan. Ya, bagi jamaah yang mempunyai penyakit khusus, sebelum berangkat, hendaklah minta obat ke dokter untuk keperluan selama berada di Arab. Dan juga obat-obatan yang biasa kita konsumsi ketika terkena penyakit ringan, misalnya batuk, pilek, pusing, masuk angin, diare, dan lain sebagainya. Itu kita siapkan dan kita masukkan ke wadah seperti ini supaya rapi. Yang ketujuh, alat komunikasi dan dokumentasi. Yang pertama jelas HP, jangan sampai
kita lupakan. Kemudian mungkin kamera seperti ini, atau handycam, tripod kalau memang kita perlukan, power bank, ya, juga charger HP, jangan sampai tertinggal. Dan tidak kalah pentingnya adalah kabel listrik yang bisa digunakan untuk beramai-ramai, ya, karena di sana colokannya terbatas. Dengan menggunakan ini kita bisa gunakan secara beramai-ramai. Yang ke-8, alat yang bisa kita gunakan bersama untuk satu kamar. Jadi bila ada yang sudah membawa, cukup satu orang saja. Yang pertama adalah gunting untuk kita tahalul. Kemudian yang kedua alat cukur kumis dan bulu-bulu yang lain. Dan yang ketiga adalah gunting kuku. Yang kita gunakan sebelum kita mulai niat ikhram. Yang ke-9, alat sholat. Ya, sarung. Ya, minimal satu lah, cukup kita bawa sarung. Satu. Kemudian sajadah. Sajadah yang tipis saja, tapi yang ukuran untuk satu orang. Jangan yang ukuran buat sujud saja. Karena kalau kita nggak kebagian sajadah di sana, kita gelar sehingga tidak terasa dingin. Dan yang terakhir, yang 10, adalah perlengkapan badan. Perlengkapan badan yang pertama adalah batik yang memang sudah diberikan dari travel, dan celana bahan yang kita gunakan ketika berangkat dan saat pulang umroh. Ya, adalah 2 lembar kain ihram dan juga 1 sabuk yang juga ini sudah disediakan dari travel. Jangan lupa bawa jaket, dan jaket ini jangan dimasukin di cover, tapi langsung kita pakai pada saat berangkat. Lebih-lebih saat kita di pesawat itu biasanya sangat dingin. Ini akan sangat membantu kita. Jangan lupa juga kita membawa kaos oblong. Ya, pada saat kita selesai sholat atau pada saat-saat kita sedang santai, kita bisa gunakan kaos oblong. Minimal 3 buah kita bawa. Selanjutnya adalah sal. Sal ini sederhana tapi sangat membantu. Ya, terutama pada saat kita sholat berjamaah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, di mana ibu-ibu semuanya pakai mukena berwarna putih, mungkin bapak-bapak juga pakai warna putih, tapi dengan mengalungkan sal ini di lehernya, itu akan mudah terlihat oleh kelompok yang lain bahwa itu adalah kelompok kita. Dan ini akan diberikan pada saat kita di bandara. Terakhir adalah daleman, ya, baik celana dalam maupun singlet. Ya, sebenarnya kita bawa 3 yang kita masukkan di koper, baik singlet maupun celana dalam sudah cukup. 4 dengan yang kita pakai. Ya, nanti celana dalam bisa kita cuci pada saat kita berada di Mekah atau di Madinah. Selanjutnya akan kami sampaikan bagaimana cara mempacking perlengkapan umroh tadi agar simple pada saat kita masukkan di koper. Tipsnya, seluruh pakaian digulung dan diikat dengan karet. Contohnya seperti ini. Kita gulung, setelah tergulung, diikat dengan karet supaya gulungannya tidak lepas. Bisa 2 kiri kanan. Nah, setelah semuanya tergulung, kita masukkan ke koper. Kita awali dengan baju ihram, kemudian baju yang lainnya kita bisa sesuaikan. Kita cari sela-sela disesuaikan dengan gulungan yang kita buat. Ya, masuk sandal kita masukin di bawah, ya, maksudnya. Ya, kemudian juga sarung, sabuk, perlengkapan mandi, obat-obatan, ya.
selesai. Masih banyak ruang untuk kita muat oleh-oleh pada saat kita pulang umroh nantinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bismillah, siap berangkat. Demikian tutorial perlengkapan umroh yang perlu kita bawa pada saat kita melaksanakan ibadah umroh dalam waktu kurang lebih 9 hari. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.